Shalom, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Wah, kalau ya sekali lagi saya sapa. Shalom, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu, kita mau bersehati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Untuk setiap kami yang boleh ada hari ini Tuhan. Semuanya itu karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tuhan Yesus pagi hari ini, biarlah Kau kuduskan setiap kami, Kau sucikan setiap kami, dan Kau melayakkan setiap kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Membawa pujian penyembahan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan sampai selama-lamanya Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan di tempat ini. Engkau melawat kami, Engkau mengurapi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami dan hidup kami. Dan kami diubahkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih malaikat. Terima kasih Bapa, kami siap memulai kebaktian kami pagi hari ini. Dan kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya nanti Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata
memandang kekudusan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Ku angkat hatiku, kami memandang Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami memandang, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Kau Tuhan selamanya. Pagi hari ini hati kami menyembah Engkau Tuhan, jiwa kami memuji Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Oh Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Oh Tuhan, biar hadirat-Mu penuhi kami dan hati kami bersuka karena-Mu. Haleluya. Yesus, Kau yang layak ditinggikan selamanya. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puja. Yesus Kristus Tuhan, Kau Allah dan Juru Selamat kami. Kau layak dimuliakan Tuhan. Haleluya. Ya kami menyembah-Mu. Ya ralaba ya ralalalalalalala. Ya ralaba. Haleluya.
hidup kami yang tak pernah habis Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya la la ba 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 ba. Ya la 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 la. Ya la la ba 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 ba. Ya la 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 se. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau baik Tuhan. Kiara la 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 la. Kiara la ba 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 ba. Kiara la la ba 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 ba. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih. Kiara nama si kiara la 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 la. Kiara la ba 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 ba. Dan hati kami terus menyembah Engkau Tuhan. Kiara la 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 si kiara la 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 la. Kiara la ba 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 ba. Kiara la 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 la. Kiara nama si kiara ba ba ba. Kau yang layak ditinggikan seumur hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan dan pelindungan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada, semua itu karena anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiara la nama syara la 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 ya la 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 la. Kiara nama syara la 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 la. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiara la ba ya la 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 ya. Kau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami ya. Hanya Engkau Tuhan membantu kami. Merasikiku rabasikire karalako. Terima kasih Tuhan. Kureteke sikit-sikit kata-kata ya Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di hidup kami, buat perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Engkau tetap yang terbaik buat kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau begitu baik Tuhan. Terima kasih. Tiara nama syara la 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 la. Tiara la la syara la la la. Haleluya. Kami hanya mau menyembah-Mu ya Allah. Kami hanya mau meninggikan Engkau. Karena ini kami anak-anak-Mu yang rindu akan hadirat-Mu. Kami hanya ingin menyenangkan-Mu ya Bapa. Musiki ureteke sekita yang ramadhan. Hosana, Hosana. Glory bagi Engkau Tuhan Yesus. Inama takasi kiara nama Bapa. Kiara la 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 la. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.
Bawa terus hati kami untuk terus menyembah Engkau, untuk tetap terus memuji Engkau. Sebab Engkau yang layak untuk menerima segala pujian, penyembahan, hormat yang terbaik dari kami Tuhan. Biar nama-Mu terus ditinggikan, dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami tinggikan Kau lebih lagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia. Sebab Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Ya Allah, hormat serta syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya, oh selama-lamanya, selama-lamanya. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kami akan selalu menyanyi bagi-Mu. Kami akan selalu menyembah-Mu Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur. Kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami percaya Tuhan Yesus tetap pegang tangan kami. Amin. Tuhan, Kau tetap menggendong kami Tuhan. Amin. Terima Terima kasih, kasih Tuhan Bapa. Ini saatnya anak-anak-Mu Tuhan untuk senantiasa bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan. Haleluya. Katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada
ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, yes. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya, lagi katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Oh, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Katakan sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak.
kehidupan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau naikkan satu pujian. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Katakan sama-sama. Itulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, ya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Akulah jalan, itulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, ya amin. Di dalam namanya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, ya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Cuma katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Kau layak ditinggikan Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus. Di dalam namanya. Sekali lagi katakan glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Tuhan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi katakan di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kesaksian dari Ci Imelda. Ya, silakan Pak. Shalom Bapak Ibu semua. Wah, luar biasa sekali ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi, untuk membagi berkat tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya selama ini. Ya, tapi nanti saya juga akan membawakan satu pujian
Siapa tahu dari melalui pujian ini dapat memberkati Bapak Ibu semua, terutama juga anak-anak youth ternyata ada di sini. Saya berharap melalui kesaksian dan melalui puji-pujian yang saya akan bawakan dapat membangkitkan api kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Perkenalkan dulu, nama saya Imelda. Saya dari Pasuruan. Tapi saya bergereja di Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo. Tapi di Pasuruan saya juga ada persekutuan doa, namanya PD Family Blessing. Yaitu diadakan sebulan 2 kali. Puji Tuhan itu semua karena Tuhan, bukan karena saya sendiri, bukan kemauan saya sendiri, bukan pemikiran saya sendiri. Tapi seizin Tuhan, Tuhan yang membawa saya di kota Pasuruan untuk membangkitkan, untuk memulihkan, membantu teman-teman, mensupport teman-teman baik dalam doa maupun melalui firman-firman Tuhan. Oke, saya nggak panjang-panjang untuk perkenalan diri saya. Saya juga bersama Bu Gembala saya sebagai mama rohani saya juga, Ibu Evi Lasmi yang akan membawakan firman Tuhan nanti. Dan juga bersama suami saya, Pak Martin, yang pakai baju biru itu. By the way, anak saya 3, kembar 3. Tapi dia nggak ada di sini sekarang, mereka ada di Taiwan. Ya, puji Tuhan itu semua karena Tuhan, rencana Tuhan untuk masa depan mereka nanti ke depannya. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya selama saya mengikuti Tuhan. Saya mengikuti Tuhan itu belum lama loh Bapak Ibu semua. Saya baru kurang lebih 3 tahun. Memang saya latar belakangnya Kristen, tapi Kristen KTP gitu. Dulu saya di GKI, tapi di Jakarta. Tapi semenjak saya pindah ke Pasuruan, akhirnya situ proses ya. Saya kok nggak bertumbuh gitu. Kemudian memang selama pemulihan itu banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan saya, terutama dalam rumah tangga, terutama dalam hal anak. Ya, bukan hal yang mudah untuk mendidik anak-anak zaman now. Ya, anak-anak zaman now sekarang itu lebih keras dari kita yang dulu ternyata. Dan merasa lebih pintar dari kita. Tapi selama saya proses pemulihan, rumah tangga pun hancur. Terus udah gitu anak-anak kurang ngajar terhadap orang tua. Tapi saya di situ nggak patah semangat kok. Ya, saya ternyata ditegur Tuhan ya untuk tetap selalu kuat Bapak Ibu semua. Saya ditegur Tuhan untuk tetap bersama dalam keluarga ini gitu. Ya, dulu sempat putus asa, dulu sempat bimbang. Itu semua karena intimidasi iblis. Ya, saya disuruh begini begitu, melakukan hal-hal yang negatif, pokoknya di luar dari firman Tuhan ya. Tapi puji Tuhan saya bisa melaluinya. Karena waktu itu selama proses saya ikut pelayanan. Saya pelayanannya ke desa ternyata. Saya dibawa ke desa sama tim Jakarta. Ya, Bu Yolanda Tengker. Nah disitulah saya diproses sama Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui puji-pujiannya. Sampai saya benar-benar bisa melepas isi hati saya yang keras ini. Yang dipenuhi dengan dendam, benci, dengki, maupun ya segala macam hal lah yang ada di dalam hati. Kemudian singkat cerita pada akhirnya saya kembali pada jalurnya Tuhan. Saya kembali taat kepada Tuhan karena selama proses itu saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan bener tah? Engkau sungguh tah saya ingin di dalam keluarga ini lagi. Tapi gimana Tuhan kalau begini dan begini lagi gitu loh ya. Bertengkar dan bertengkar lagi. Nah tapi Tuhan gak pernah tinggal diam loh Bapak Ibu semua. Tuhan itu memberi saya kekuatan. Dia menepati janji, dia akan berjanji. Tenang, saya akan mendampingi kamu terus kok. Tenang, saya selalu ada di dalam hatimu. Oke, pada akhirnya saya melalui proses-proses itu hari demi hari. Memang di dalam dunia ini tidak ada yang namanya pergumulan, permasalahan. Kita pasti menghadapi pergumulan dan permasalahan ya Bapak Ibu semua ya. Tapi tinggal kita bagaimana caranya untuk terus berharap kepada Tuhan gitu loh.
Ya, saya ada sampai saat ini itu bukan karena kekuatan saya. Saya ada itu karena Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, saya ini ada, saya kembali ke dalam keluarga ini itu karena Engkau. Bukan melihat suami saya, bukan melihat anak-anak saya, tapi saya ingin menggenapi firman-Mu. Saya ngomong gitu sama Tuhan. Pada akhirnya Tuhan terus memberi saya hikmat, memberi saya kekuatan, ya. Dan kemudian pada akhirnya saya dipertemukan dengan Bu Evi, ya. Sebelumnya saya dulu di GAB Forum, pertama kali perkenalan GAB. Saya di forum, saya sendiri datang, suami masih belum ikut ke gereja dulu. Ya, itu masih proses, ya. Kemudian pada akhirnya saya pergi sendiri ke forum, ya sesekali lah suami ikut, tapi kebanyakan saya sendiri. Saya mendengarkan firman Tuhan, saya tarik semua firman Tuhan. Akhirnya Tuhan memberi saya suatu jawaban. Oh gini ya Tuhan ya, melalui firman-Nya loh Bapak Ibu saya dijawab terus doa-doa saya. Kalau bukan karena firman Tuhan, saya nggak mungkin bisa. Karena saya baca Alkitab, Injil itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita itu dari Injil. Ya, bukan dari kekuatan saya sendiri, bukan dari pemikiran saya sendiri. Jadi saya ikutin apa yang Tuhan mau. Sampai saat ini akhirnya Tuhan membangkitkan kerohanian saya menjadi lebih dewasa lagi. Lebih berakar, bertumbuh dan berbuah. Pada akhirnya sampai ada PD Family itu, ya seperti tadi saya katakan, itu bukan dari kemauan saya nggak punya pikiran punya PD. Saya nggak punya pikiran untuk punya persekutuan doa. Saya juga nggak punya pikiran untuk sekolah STT. Saya sekarang ikut STT karena sebetulnya saya nggak mau kuliah lagi. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan menuntun saya untuk ikut STT biar saya apa? Biar saya lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi untuk kepada Tuhan, mengerti dasar-dasar pelayanannya juga, mengerti tentang sejarah Tuhan Yesus. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selama saya mengikuti perjalanan ini, ya Tuhan menunjukkan begitu banyak mujizat di dalam kehidupan saya. Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saya percaya Tuhan menjamah suami saya untuk datang ke gereja. Puji Tuhan akhirnya dia ke gereja sampai saat ini. Itu bukan kemauan saya nggak maksa dia loh. Tapi saya yakin dan percaya itu karena tuntunan Roh Kudus yang menjamah dia untuk ikut ke gereja, berkumpul dengan komunitas yang positif. Dan saya pun juga komunitasnya sekarang positif bersama dengan orang-orang gereja, dengan jejer rohani dan segala macam. Nah kemudian gak sampai di situ saja Bapak Ibu. Ternyata anak-anak saya pun juga dijamah Tuhan. Memang selama ini anak saya itu kan keras. 3 orang anak ini keras, 1 cowok, 2 cewek kembar. Beda 2 menit. Nah puji Tuhan. Selama saya ikut pelayanan, selama saya taat sama Tuhan, selama saya mengikuti setiap firman-Nya. Memang selama bukan di Jakarta, di Pasuruan, di Indonesia, mereka itu keras. Mereka membantah orang tua, mereka tidak taat, disuruh ke gereja nggak mau. Ya, tapi puji Tuhan sebelum mereka berangkat ke Taiwan ada 1 anak saya yang cewek sudah dibaptis. Saya memberi dia pengertian dan bla bla segala macam. Nah, akhirnya selama mereka di Taiwan, saya belum lama ini saya mendapatkan kabar dari anak saya yang laki-laki. Dia ngomong gini, saya kaget, saya nggak nyangka. Dia berbicara gini, "Mah, saya mau ikut Tuhan Yesus." Wow, sungguh luar biasa. Saya nggak menyangka anak saya itu dijamah Tuhan. Yang tadinya keras, akhirnya Tuhan melembutkan. Selama itu saya berdoa Bapak Ibu. Saya membawa dalam doa itu menyebut nama anak-anak saya. Tuhan, tolong jamah anak saya. Tuhan, tolong lembutkan hati anak-anak saya, terutama yang laki-laki. Pada akhirnya, selama di Taiwan belum lama, baru 6 bulan ya. Ya, kira-kira 10 bulan lah. Kemarin saya mendapatkan kabar, wow, Tuhan sungguh luar biasa. Ternyata Tuhan menjamah anak laki-laki saya.
Dia banyak sharing sama saya, dia mengalami proses di Taiwan ternyata. Entah itu dia karena stres, entah itu karena dia ada pergumulan apa, saya nggak tahu. Yang pasti saya suka cita sebagai mama ya. Yang tadinya anaknya kerasnya minta ampun, ngelawan orang tua, saya sempat berantem dengan anak laki-laki saya dulu itu. Benar, berantem saya. Nah pada akhirnya Tuhan nggak pernah tinggal diam ternyata. Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menjamah anak laki-laki saya dan akhirnya dia mengalami proses demi proses, hari demi hari. Jadi nggak salah Tuhan membiarkan mereka, mengutus mereka ke Taiwan, sekolah di sana, menuntut ilmu di sana. Ternyata ada maksud Tuhan juga. Akhirnya disitulah saya bersyukur, oh Tuhan, setiap kali saya mendapatkan kabar, walaupun nggak dapat kabar, tapi saya tetap bersyukur. Saya bersyukur karena sampai saat ini saya masih diberi kasih karunia sama Tuhan, terutama nafas kehidupan. Saya bersyukur saya masih diberi kekuatan. Itu semua karena Tuhan, saya lakukan untuk Tuhan. Karena saya waktu pertama kali pemulihan itu, awal pemulihan saya berjanji sama Tuhan. Tuhan, ya saya siap untuk melayanimu. Kau pakai saya. Saya berserah, hidup saya kepadamu Tuhan. Pada akhirnya, ya hati saya dipenuhi sukacita, hati saya dipenuhi dengan damai. Dan akhirnya tertular kepada anak-anak saya. Nah saat ini kemarin waktu saya telepon ternyata dia sudah mau mulai katekisasi untuk baptis. Dia ingin baptis ternyata. Puji Tuhan, wow Tuhan kita luar biasa bukan? Tapi tidak sampai di situ saja Bapak Ibu. Ini masih proses. Jadi seorang ibu, seorang mama memang gak pernah tinggal diam untuk terus membawa dalam doa anak-anak kita. Jadi jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Terus dorong anak kita dalam doa. Mau bukan doa anak-anak saja, keluarga kita. Ya, keluarga jauh, keluarga dekat. Tetap terus dalam doa. Karena di akhirnya dikatakan doa itu besar kuasanya. Gak ada satu doa yang tidak dijawab oleh Tuhan Bapak Ibu. Semua pasti tinggal jawab Tuhan. Tinggal kita bagaimana bisa peka enggak mendengar suara Tuhan. Tinggal kita bagaimana kehidupan kita terhadap Tuhan. Pelayanan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, rubahlah hidup kita. Semua itu awal dari diri saya sendiri dulu. Makanya terjadilah pemulihan di dalam keluarga. Makanya disebut PD Family Blessing. Karena apa? Artinya apa Family Blessing? Saya baru sadar kemarin. Keluarga yang terberkati. Jadi dari keluarga saya dulu dipulihkan. Kemudian disalurkan kepada keluarga. Di Pasuruan juga ada keluarga yang dipulihkan Tuhan. Nyata dia mau bercerai, akhirnya dipersatukan kembali. Saya dengan bugem melayani keluarga tersebut. Kemudian banyak lagi hal yang terjadi. Kesembuhan terjadi di kota Pasuruan. Jemaat-jemaatnya. Saya tidak kenal mereka. Tapi Tuhan yang mengutus mereka kepada saya. Baik yang agamanya tetangga maupun yang Buddha. Tuhan yang menjamah. Tapi maksudnya bukan menjamah untuk ikut ke Kristen ya. Saya tidak memaksa mereka untuk masuk dalam Kristen. Tidak. Tapi saya biarkan mereka merasakan kuasa Tuhan juga. Dalam kesembuhan terjadi. Kemudian memang tinggal sampai situ saja, banyak sekali ya. Akhirnya saya tetap dukung dalam doa untuk anak-anak saya, terutama yang satu anak cewek masih belum tergerak hatinya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti menjamah anak saya yang cewek. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti meluluhkan anak saya yang satu lagi, diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, jangan pernah lelah. Walaupun dalam keadaan kita apapun, ya, permasalahan kita berat ataupun ringan, tetap kita harus terus berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan menggunakan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu, gak mungkin kuat. Beneran, karena saya dulu menggunakan kekuatan saya sendiri, gak mungkin kuat. Andalkan Tuhan. Terus andalkan Dia.
Karena Dia yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang selalu memberikan kita kekuatan dari pagi hingga siang, hingga sore, sampai malam lagi, hampir terus-terusan setiap harinya. Itulah Tuhan kita yang sungguh ajaib. God of Wonders, El Pele. Tuhan kita luar biasa dan ajaib. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua di sini pun juga pasti menerima keajaiban dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, bukan saya saja. Oleh karena itu, saya berharap dari kesaksian saya ini bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu lagi yang di gereja di tempat ini. Saya yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bila ada pergumulan di dalam kehidupan Bapak Ibu, serahkan pada Tuhan. Terus berharap padanya, terus mencari wajahnya. Karena kalau kita menggunakan pikiran kita sendiri gak mungkin kuat. Pergunakanlah pikiran Tuhan, pergunakanlah hati Tuhan. Karena hanya Dialah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Menyembuhkan hati kita yang terluka, yang dulu pecah, berkeping-keping, akhirnya dibentuk kembali menjadi bejana yang baru. Itulah Tuhan kita. Saya nggak berpanjang kesaksian saya, tapi saya akan membawa satu pujian. Judulnya Percaya Bukan Karena Melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ya, lagu inilah yang menguatkan saya Bapak Ibu. Kita percaya bukan karena melihat, tapi karena kita yakin Yesus kita sungguhlah luar biasa. Amin. Tuhan kita yang sungguh ajaib. Melalui firman-Lah yang selalu menguatkan kehidupan kita. Itulah Tuhan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya
Puji Tuhan, kesaksian dan pujian yang sangat memberkati. Benar Bapak Ibu, apapun yang sedang menjadi pergumulan di dalam hidup kita, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan pasti dan sanggup menolong. Semua ada prosesnya, semua ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam firman Tuhan. Engkau Tuhan pengharapan di dalam hidup kami. Bila janji firman-Mu kami pegang teguh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Lagi katakan, Tuhan Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau pengharapanku. Amin. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Katakan Tuhan Kau pengharapanku. Tuhan Kau pengharapanku. Amin. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkan. Kami percaya Tuhan, di setiap musim Kau senantiasa menyertai kami.
menuntun kami, bahkan Kau menjagai kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Esi. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Sorak-sorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Dan saat pujian penyembahan dinaikkan, maka Engkau sudah bekerja. Engkau bergerak. Di tempat ini Engkau bergerak. Karena Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang menyembuhkan kami. Allah yang memulihkan kami. Allah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mendapat firman-Mu. Saatnya isi hati-Mu Engkau ungkapkan kepada kami. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus Engkau yang ambil alih. Di dalam nama Yesus, yang percaya berkata, amin. Shalom. Kok lo yo belum sarapan ya? Udah lapar? Ayo yang kuat gitu loh ya. 1, 2, 3. Shalom. Nah gitulah ya kan. Tadi sudah nyanyi, sudah memuji Tuhan, luar biasa. Saya sampai pengen loncat-loncat. Puji Tuhan. Lama ya saya enggak kemari ya. 2 tahun barangkali ya. Ya selama pandemi ini, enggak tahu saya di sini buka apa tutup, saya enggak tahu juga. Tapi saya sempat menutup 1 bulan full karena ada yang terindikasi, padahal ya enggak ya. Tapi karena intimidasi iblis. Tetapi setelah itu kami tetap buka dengan prokes ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini pun oke, ya. Karena Allah kita Allah yang hidup. Allah yang bekerja luar biasa. Amin. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberkati, Allah yang melindungi. Maka dari itu hari ini saya kasih tema mujizat. Siapa yang butuh mujizat angkat tangan kanan. Lek enggak butuh silakan keluar lewat pintu belakang. Jadi supaya gak kayak orang kok ya. Hah? Tapi semua butuh mujizat. Amin. Apa sih mujizat itu? Mujizat adalah hal-hal yang kita enggak bisa lakukan. Hanya Allah yang bisa lakukan. Hanya Dia yang bisa lakukan, ya. Itu namanya perbuatan Allah yang dahsyat luar biasa. Sinode kita kasih tema
LPL, God of Wonders. Dan gambar atau simbol daripada God of Wonders itu adalah Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Wow, keren. Saya lihat gambarnya itu keren, tetapi ketika saya amati gambar itu menggetarkan hatiku. Siapa yang bisa membelah lautan? Tak ada seorang pun yang membelah lautan. Dengan teknologi apapun, tidak bisa saudara. Hanya Allah yang mampu. Dan cuma dengan mengacungkan tongkat. Coba tongkat, kamu punya tongkat, ya, tongkat yang diacungkan dan lautan bisa terbelah. Enggak ada saudara. Satu-satunya yang bisa melakukan adalah Allah. Ya, Allahnya Musa. Dan Allah Musa itu adalah Allahmu dan Allahku. Amin. Ada beberapa hal dapatnya terjadi mujizat. Ya. God of Wonders. Mungkin hari ini engkau pengen sembuh dari sakitmu. Ya. Ada banyak sakit yang divonis dokter, oh gak ono obate. Ulang aja. Tidak ada obatnya. Sampai hari ini belum diketemukan obatnya. Aduh, tentu saudara sedih dan pulang saudara ya. Atau saudara menderita kesulitan ekonomi. Hari-hari ini banyak orang susah. Butuh mujizat. Ya. Yang sudah punya kerjaan merasa kerjaanku ini tidak enak. Kerjaanku ini aku kok selalu dimarahi ya. Tapi masalahnya di akhir bulan pun ya selalu terima amplop. Benar gak? Ya kan? Beberapa tempo yang lalu mungkin amplopnya dikurangi. Tetapi daripada tidak terima amplop, ya wis tidak apa-apa lah dikurangi ya tak terima. Kesusahan saudara. Ada banyak kesusahan dalam bidang ekonomi. Orang-orang yang mau mengekspor hasil produknya juga mengalami kesulitan. Ya. Mereka tidak ada yang bergerak. Apalagi kesulitan komunikasi. Tadi saudara kita Imelda sudah bersaksi ya. Kesulitan komunikasi dalam keluarga. Keharmonisan keluarga. Butuh pemulihan, butuh mujizat. Ngomong tok enggak bisa. Ngomong tok tambah jadi malapetaka ya. Tetapi kita punya God of Wonders. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika engkau sakit, dia bisa menyembuhkanmu. Amin. Siapa percaya? Amin. Amin. Ya. Kemudian siapa yang kekurangan, dia sudah rela menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi hidup berkelimpahan. Dia tinggalkan surga mulia untuk menjadi sama seperti kita manusia. Enggak ada Allah yang seperti itu. Mau turun dari surga cari kita. Kita yang masih kotor, kita yang penuh dosa, kita diampuni. Dan hebatnya diangkat jadi anak. Saudara, itulah Allah kita, God of Wonders. Bahasa Ibraninya LPL. Tiap hari nyanyiin LPL. Ada lagunya kalau enggak bisa belajar dari YouTube. Ketik aja LPL. Maka nanti akan muncul. Nyanyikan lagu itu senantiasa. Yang pertama, mujizat itu perlu dilakukan Allah supaya apa? Orang tahu ada Allah yang hidup. Ada Allah yang sanggup. Tuhan perlu menyatakan kemuliaan namanya. Itulah tujuan mujizat dibuat. Tapi hati-hati ya, ada mujizat palsu. Nah, sekarang ini kan zamannya KW. Ya, KW. Tas ada yang asli, ada yang palsu. Sama saudara ya. Hampir enggak bisa dibedakan. Tetapi
Di sini kita belajar dari Ulangan 13 ayat 2 sampai 3. Ulangan 12 ayat 1, 2, 3. Saya baca. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Kita pindah Ulangan 13 ya. Ulangan 13 ayat 2 dan 3. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Jadi yang pertama mujizat palsu. Saudara tahu di negeri kita ini banyak orang yang masih percaya kepada hal-hal yang kita sebutkan tadi di Ulangan pasal 12. Ya. Orang percaya kepada hal-hal mistik, orang percaya kepada pohon-pohon, orang percaya kepada alam-alam gaib. Ya. Makanya itu film horor itu ratingnya tinggi ya. Ya, penampakan itu ratingnya tinggi, ya. Orang seneng ya, melihat di TikTok, lihatan ini di bangku nomor sekian ada apa. Saya lihat sampai mendelik motoku, gak ono apa-apa saudara. Dibujuki wae ya, supaya hanya viral, supaya yang nonton itu banyak. Tidak ada saudara-saudara, adapun itu editan mungkin ya saudara-saudara. Nah, mujizat palsu. Banyak orang tidak sembuh, pergi ke dukun-dukun, pergi ke kuasa-kuasa gelap karena enggak sembuh. Tapi juga di media sosial ada seorang ibu yang sudah sakit luar biasa. Tapi tiba-tiba dilawat Allah sendiri, ya turun dari langit menjamah ibu itu dan akhirnya ia sembuh. Dan ketika ia sembuh, ia bawa seluruh keluarganya untuk menyembah Tuhan. Amin. Untuk menyembah Yesus. Karena tahu, loh, yang nyembuhkan kok potretnya ada di tetangga saya ya. Halo? Ya? Fotonya, foto Tuhan Yesus sedang berdoa itu ya. Kok ada loh ini loh yang melawat saya. Akhirnya satu keluarga dibawa untuk nyembah Tuhan. Oh, sungguh luar biasa. Itulah mujizat yang Tuhan berkenan, yaitu apa? Membawa jiwa-jiwa pada keselamatan. Amin saudara-saudara. Jadi yang pertama, jangan percaya mujizat palsu. Waktu Musa mau membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, maka mujizat palsu juga dikerjakan oleh dukun-dukun dan ahli sihir di Mesir. Ya, tongkat dilempar jadi ular. Kemudian mereka juga melempar tongkat jadi ular. Tapi tongkat Musa ularnya makan ular-ular yang lain ya. Air menjadi darah, mereka juga bikin gitu ya. Menjadi dikopi ya. Tetapi pada akhirnya bangsa Israel pun keluar dari tanah Mesir. Ketika apa? Allah-Allah dalam huruf kecil dikalahkan oleh God of Wonders. Amin. Maka lautan itu menenggelamkan seluruh pasukan daripada Fir'aun. Itulah yang dibuat Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Saat ini apa yang menjadi beban, masalah, penderitaan dalam hidupmu? Ingat, engkau punya kuasa, yaitu apa? Kuasa perkataan. Katakan, aku bebas, aku dipulihkan. Intimidasi iblis
aku usir di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis itu mengintimidasi, hati-hati Omikron, hati-hati ini dan itu. Semuanya jadi ada yang mau ibadah, ada yang enggak, ya, karena takut. Tadinya sudah senang-senang ibadah, tahu-tahu ada berita begini. Loh, selama pemerintah enggak mengatakan apa-apa, ya tetap aja beribadah dengan prokes. Amin. Tetap pakai masker boleh, tapi kadang-kadang saya ya enggak iso ambekan, Saudara. Tadi ya tak copot sedilu. Kok kowe kok enggak maskeran? Gak iso ambekan ya. Heeh. Iya. Tapi enggak apa-apa kan, enggak pilek toh. Iya, wis ojo ngomong kok. Gitu aja kan. It's simple, ya kan? Nah, yang kedua, mujizat itu digerakkan oleh iman. Ya. Mujizat itu bisa terjadi kalau ada iman. Kalau enggak ada iman ya enggak terjadi apa-apa. Ya. Tetapi harus ada iman. Ingat perempuan perdarahan 12 tahun ya. Ketika mendengar Yesus ada di kotanya, dia jalan Saudara. Kalau Saudara mengalami perdarahan 12 tahun, rasanya ya lebih lemes. Enggak bisa jalan Saudara, bagaimana? Selama 12 tahun ngalir terus, enggak pernah berhenti. Ya wis lemes, tetapi imannya menggerakkan dia untuk menerobos kerumunan dan menjamah jubah Yesus. Itu luar biasa. Makanya ketika Yesus merasa ada kuasa yang keluar daripada dirinya, ia berkata, siapa ini yang narik aku, megang aku? Perempuan itu dengan takut-takut, kulo, saya, dan apa yang terjadi? Ia disembuhkan, ya. Dan Tuhan memuji apa? Hai ibu, besar imanmu yang menyelamatkan kamu. Kalau engkau tidak punya iman, ya tidak ada mujizat. Ya, tetapi ketika engkau punya iman, maka mujizat itu terjadi. Engkau ingin suamimu pulang, tapi engkau selalu berkata, wis babano, wis layangan pedot, ya wis baba pedot. Nonton toku ya? Enggak ya, selamat kowe. Jadi enggak tahu main layangan tuh ya apa. Saya dulu dilatih main layangan sama ayah saya ya. Kalau gelas itu pakai termos, pakai pecahane beling termos. Jadi luka bisaan. Tapi ayah saya pakai pelapis kulit ya. Jadi menangan, layangan yang saya pegang itu menangan, enggak ada yang ngalahkan saudara-saudara. Itulah hidup orang Kristen. Harus menjadi umat pemenang, jangan suka kalah. Jangan bikin layanganmu pedot. Halo, amin. Lah kalau kamu sentek terus ya pedot. Tetapi bisa tarik ulur saudara-saudara. Ada tekniknya, enggak perlu putus. Karena sudah diberkati Tuhan. Amin. Mungkin saudara bingung ya, aku ini ngomong apa ya. Tapi enggak usah lihat layangan pedot, enggak usah. Yang penting engkau punya iman, keluargamu diselamatkan, keluargamu dipulihkan, anak-anakmu bertobat. Miliki iman itu saudara. Jangan melihat apa yang kelihatan sekarang. Aduh sekarang dia tuh kurang ajar. Aduh suamiku enggak pulang lama. Aduh dia lebih cantik daripada aku. Tuhan sanggup mengubahkan. Kalau Tuhan mau, dia seperti membalikkan tangan. Amin. Kita akan terpesona. Saudara mau hidup dengan pesona Tuhan? Amin. Hidup dengan mujizat demi mujizat, saudara mau? Miliki iman. Perkatakan perkataan iman. Ya, apakah suamimu baik-baik saja? Ya, tetangga pasti kepingin tahu ya. Suamimu pulang apa enggak? Katakan aja pulang. Loh, mana mobilnya kok enggak ada? Ya pulang pokoknya. Enggak usah dijelas-jelaskan saudara. Bukan kita bohong, tapi itu kata-kata iman. Amin saudara-saudara. Apakah anak-anakmu baik? Katakan baik. Anakku baik. Anakku tobat. Anakku percaya kepada Tuhan. Saudara saya kaget. Ketika rekan sepelayanan juga tingjing.
Tetapi rasanya namanya orangnya ini kok meragukan, saya juga enggak ngecek. Tapi ini loh ya anak muda zaman sekarang, hanya jangan karena cinta, akhirnya imannya tergadaikan saudara-saudara. Ya, nanti pada akhirnya pada ujung-ujungnya akan jadi masalah. Ya, maka dari itu iman itu akan menggerakkan mujizat. Ibu-ibu doakan anak-anakmu supaya dapat jodoh yang sepadan. Ya, supaya mendapat jodoh yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya mendapatkan jodoh yang menyenangkan hatimu. Amin. Tidak membuat air matamu tertumpah setiap malam. Itu perlu doa saudara-saudara ya. Nah yang ketiga yaitu mujizat itu berhubungan dengan firman Allah. Ya. Selalu ada firman dan firman. Maka dari itu saudara di sini tuh ngapain sih? Oh mau nyanyi, oke bagus. Oh mau dengar kesaksian, oke bagus. Giliran firman saudara ngantuk. Ya, giliran firman saudara lihat YouTube. Itu anak muda. Di sini enggak ada. Di tempatku banyak. Enggak tahu lagi di tempatku itu pindah sini yo. Nyambo meneh enggak roh. Tapi banyak kenyataannya demikian karena apa? Ya wis itu, firman yang dibaca ya wis itu. Ya wis itu aja, aku wis tahu. Tetapi ingat ya, firman itu diperlukan oleh kita. Amin. Karena firman itu firman iman. Karena firman itu yang akan membangkitkan imanmu. Iman itu tumbuh karena mendengar firman. Dan firman itu perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu pasti jadi. Jadi perkatakan firman. Amin saudara-saudara. Aku sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Aku diberkati oleh janji Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah kalau saudara tidak pernah baca janjinya, ya lewat. Di dalam Yosua 3 ayat 7. Saya enggak perpanjang. Tapi ayo nanti saya ajak saudara untuk terima mujizat. Kita akan menyembah ya. Kita akan merasakan bahwa mujizat itu masih ada. Sekarang saudara yang baca Yosua 3 ayat 7. 1, 2, 3. Sekarang Yosua ini diganti namamu. Pada hari inilah aku, Tuhan, mulai membesarkan namamu siapa? Katakan, di mata seluruh orang Israel supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Engkau itu namamu. Ayo diganti, 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan nama di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai Evi. Nah, sebut namamu masing-masing. Allah Immanuel, Allah menyertai engkau. Amin. Kalau Allah menyertaimu, siapa lawanmu? Amin. Jadi hari ini resapi firman yang sederhana ini. Ada 3 hal saya ulangi, yaitu Tuhan Allah pembuat mujizat, hati-hati terhadap pertama mujizat palsu, ya. Yang kedua perlu iman untuk menggerakkan mujizat. Yang ketiga firman Tuhan itu perlu. Firman itu menggerakkan mujizat. Karena disitulah ada Allah, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri. Saya undang WL. Kita nyanyikan Roh Kudus hadir di sini, bisa enggak?
Soalnya lagu jadul. Gimana? Ya. Kudus hadir di sini. Semua pejamkan mata. Mengalir Di bait suci, fokus kepada Tuhan. perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Saat ini Karena roh tanyai hatimu, apa yang kau perlukan? Apakah itu kesehatan? Apakah itu ekonomi? Apa itu pemulihan keluarga? Mari fokus kepada Roh Kudus. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Tetap pejamkan matamu. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Rasakan Allah sedang melawat umat-Nya. Di bait suci. Engkau sudah ada di sini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ketika Roh Kudus melawat umat-Nya, mujizat pasti terjadi. Silakan Roh Kudus, Engkau yang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil Bagi orang percaya.
sembah Dia, sembah Dia. Tinggallah dalam hadirat-Nya. Sembah Dia. Kuasamu bekerja di tempat ini. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Kami butuh mujizat Tuhan, Kau yang bekerja di hati dan hidup kami, Bapa. Penuhi kami dengan Menggalilah kuasa-Mu di tempat ini. Penuhi setiap hati kami pagi hari ini, Bapak. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, Saat Roh Kudus bekerja, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Pemulihan ekonomi terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pemulihan keluarga terjadi dalam nama Yesus. Roh Allah sedang bekerja. Roh Allah sedang bekerja. Yes. Dia berjalan. Dia bekerja. Dia memulihkan. Terima kasih Tuhan.
pulihkan setiap hati yang terluka. Pakai untuk melayani Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, penuhi kami Tuhan. Oh Bapa, haleluya. Biarlah Segala sakitmu diangkat oleh Tuhan. Kau diberi kekuatan yang baru. Terima itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan takut. Selama ini engkau khawatir tentang apapun. Tapi bawa dalam doa. Hari ini doa-doamu dijawab. Terima jawaban Tuhan. Segala keterikatan, segala apa yang membebani hidupmu, tolak mungkin dalam nama Yesus. Bebas, lepas, 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 dalam nama Yesus. Lepas, 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 dalam nama Yesus. Berikan dirimu kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, penuhi setiap hati kami, hidup kami Kau ubahkan, Yesus. Biarlah nama Syarlah, ya baralah kaya masih. Mengalirlah kuasa-Mu
Saat ini yang ingin dibebaskan dari kesulitan ekonomi, angkat tangan kananmu ke atas, tetap merem, jangan melek. Tangan kananmu angkat ke atas ketika ekonomimu merasa digoncang. Ketika ekonomimu membutuhkan pertolongan, angkat tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Roh Kudus sedang bekerja. Jangan malu, jangan melek. Negara masih kiri Tuhan, Tuhan. Tuhan yang kaya, Engkau melihat tangan-tangan ini yang perlu ditolong dalam kehidupan ekonomi mereka. Tolonglah mereka untuk melakukan firman Tuhan. Tolonglah mereka untuk melihat dengan mata iman bahwa berkat Tuhan itu sedang dicurahkan. Tuhan sedang membuka tingkap langit-langit di atasmu. Di atasmu, bukan di atas yang lain. Ketika engkau tanganmu menggapai surga, maka surga turun melimpahkan berkatmu. Turun, berkat itu tercurah, 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 tercurah. Terima berkat itu tercurah dalam nama Yesus. Engkau dibebaskan dari jerat hutang, engkau dibebaskan dari jerat kemiskinan. Engkau kaya, engkau diberkati, engkau terima kemuliaan demi kemuliaan. Turunkan tangan kananmu. Saat ini taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, Engkau melihat hati mereka, rindu pemulihan untuk keluarga mereka. Allah kami adalah El-Pele, God of Wonders, yang sanggup memberi pemulihan keluarga. Biarlah kami lebih mengenal Engkau dari hari ke hari. Dan biarlah Engkau makin dekat seperti tanganmu saat ini merasakan detak jantungmu. Itulah jantung Tuhan. Buatlah hatimu seirama dengannya. Dan taatilah akan perintah-perintahnya. Maka pemulihan itu pasti terjadi. Amin. Terima semua pemulihan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Beri sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan. Amin, 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 amin. Silakan duduk, saudaraku. Tes, ya. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Yes, puji Tuhan, firman Tuhan sungguh luar biasa. Ya, kalau sekarang ini banyak yang kena sakit macam-macam apapun. Ya, tapi percaya saudaraku. Ya, bilur Tuhan Yesus menyembuh. Saudara harus percaya, saudara harus yakin. Kalau enggak percaya, ya enggak bisa saudaraku. Ya, saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan pujikan Besar
Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa kesembuhan. Kami pulang membawa jawaban yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih. Tuhan, berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik hamba-Mu yang sudah bersaksi akan kebesaran cinta kasih Tuhan, hamba-Mu yang melayani prokes, dan kami semua yang ada pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang terlewati, bahkan sebentar sore mereka Tuhan yang ibadah lewat streaming Tuhan online di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau melawat dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu Tuhan yang banyak yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan. Dokter di atas segala dokter kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami percaya penyertaan-Mu tetap ada di dalam setiap kami. Sampai di rumah dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami minggu depan. Kembali kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya. Dan apapun yang Kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan, puji Tuhan, silakan duduk, kita dengar pengumuman saudaraku.